Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Frans Silitonga. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas, dan ia pun berbisik. Ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita berdoa.
Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GP-GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna. Mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami mau sungguh-sungguh mendengar, percaya dan melakukan firman-Mu yang menjadi sumber sukacita dan bahagia kami. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab 1 Petrus 1, ayat 1-12,
yang mengatakan, Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku, kembali kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi bagian dari kita melalui pertama Petrus 1 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Nah, saudaraku, bayangkan ada sebuah bank yang memberi kita uang sejumlah Rp86.400 setiap pagi. Nah, semua uang itu dapat kita gunakan, tapi tidak lebih. Pada malam hari,
bank akan menghapus sisa uang yang tidak kita gunakan selama sehari. Coba tebak, saudaraku. Apa yang akan kita lakukan? Nah, tentu saja menghabiskan semua uang pinjaman itu. Siapapun dari kita memiliki bank semacam itu. Namanya waktu. Setiap pagi ia akan memberi kita 86.400 detik. Pada malam harinya ia akan menghapus sisa waktu yang tidak kita gunakan untuk tujuan baik. Karena ia tidak memberikan sisa waktunya pada kita. Ia juga tidak memberikan waktu tambahan. Setiap hari ia akan membuka satu rekening baru untuk kita. Setiap malam ia akan menghanguskan yang tersisa. Nah, saudaraku, jika kita tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa kita. Kita tidak bisa menariknya kembali. Juga, kita tidak bisa meminta uang muka untuk keesokan harinya. Kita harus hidup di dalam simpanan hari ini. Maka dari itu, investasikanlah untuk kesehatan, untuk kebahagiaan, dan untuk kesuksesan kita. Jam akan terus berdetak, dan gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Nah, saudaraku, agar kita tahu pentingnya waktu setahun, tanyakan pada murid yang gagal naik kelas. Agar tahu pentingnya waktu sebulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan bayi prematur. Agar tahu pentingnya waktu seminggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. Agar tahu pentingnya waktu sejam, tanyakan pada kekasih yang menunggu untuk bertemu. Agar tahu pentingnya waktu semenit, tanyakan pada orang yang ketinggalan pesawat. Agar tahu pentingnya waktu sedetik, tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Nah, agar tahu pentingnya waktu semilidetik, tanyakan pada peraih medali perak Olimpiade. Nah, saudaraku, makna cerita kita adalah hargailah setiap waktu yang kita miliki. Dan ingatlah bahwa waktu tidak akan pernah menunggu siapapun. Maka ada yang mengatakan time is free, but it's priceless. You cannot own it, but you can use it. You cannot keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get back. Waktu itu gratis, tapi mahal. Kita tidak dapat melakukannya, tetapi kita dapat menggunakannya. Kita tidak bisa menyimpannya, tetapi kita bisa membelanjakannya. Setelah kehilangan, kita tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Nah, saudaraku,
Jadi sebenarnya kita mengambil suatu titik berangkat perenungan kita yang menyebut, saya meminjam istilah Gusti Allah sareng musibah. Mengapa saya membuka renungan ini dengan ungkapan Gusti Allah sareng musibah? Saudaraku, Rasul Petrus menulis suratnya adalah untuk menguatkan jemaat dan untuk menyaksikan bahwa apa yang dialami mereka, yaitu penderitaan karena ketaatan, merupakan kasih karunia Allah. Petrus berani menyatakan hal ini karena Petrus telah mengalami semua hal yang dialami jemaat itu. Petrus mulai suratnya dengan menyatakan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus, ayat yang pertama. Nah, saudaraku, ada dua hal alasan mengapa Petrus menegaskan hal ini. Yang pertama, mengingat betapa pentingnya seorang yang melayani, sadar akan statusnya, yaitu seorang hamba Allah. Sami sareng pembantu. Yang kedua, Petrus menyatakan kerasulannya bukan untuk dibanggakan, tetapi hal ini menunjukkan otoritasnya sebagai hamba Allah yang menyatakan bahwa surat yang dia kirimkan bukanlah surat yang biasa. Alamat penerima surat jelas, yaitu orang-orang pendatang. Ya, ayat 1 katakan jalma imigran. Petrus ingin menyatakan bahwa hidup selama di dunia ini adalah hidup yang menumpang. Karena seperti keyakinan Paulus, kewarganegaraan kita bukan di dunia ini. Nah, karena itu Petrus dengan jelas menyatakan bahwa jemaat penerima surat ini adalah orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Itu ayat yang kedua. Di mana pemilihan itu terjadi melalui karya penyucian Roh Kudus yang bertujuan agar mereka menjadi jemaat yang taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya dengan penyucian sekali untuk selamanya dan penyucian yang terjadi setiap hari. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, Petrus melanjutkan bahwa kepada sebuah pujian kepada Allah itu yang melahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, ayat yang ketiga dari bacaan kita. Siapakah Allah itu? Dikatakan dialah Allah yang telah melahirkan kita kembali. Artinya, tidak ada satupun kehidupan rohani yang baru tanpa dilahirkan kembali oleh Allah. Itu sebabnya agama, teologi, gereja, dan kegiatan atau jabatan rohani sekalipun tidak akan pernah melahirkan orang secara rohani kembali kecuali oleh Allah. Arah dari kelahiran kembali itu jelas, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang pasti akan keselamatan. Dan dasar dari tindakan Allah melahirkan orang kembali jelas adalah karena anugerah Allah. Jadi saudara, orang yang lahir baru adalah tindakan Allah. Dan tujuan lahir baru adalah kehidupan yang penuh harapan. Dan dasar kelahiran baru adalah kasih Allah semata. Nah, disinilah pemilihan itu terjadi. Pemilihan Allah didasarkan pada tindakan Allah yang bertujuan pada sebuah pengharapan yang hidup yang dilakukan atas rahmat-Nya.
Nah karena itu saudaraku yang kasih, kelahiran kembali oleh Allah terjadi melalui Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Itu ayat yang ketiga B menegaskan kepada kita. Nah hal ini penting. Karena kematian Yesus Kristus adalah untuk menebus kita dari dosa. Tetapi kebangkitannya membenarkan kita di hadapan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam pertama Korintus 15 bahwa sia-sialah iman kita jika tidak ada kebangkitan. Tetapi karena Kristus bangkit dari kematian, maka ada jaminan kebangkitan orang percaya. Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan bagi orang percaya. Nah karena itu saudaraku, itulah sebabnya dikatakan sebagai kehidupan yang penuh harapan. Pengharapan yang hidup adalah satu keyakinan yang teguh. Bukan harapan yang seringkali kita katakan mudah-mudahan. Kelahiran kembali adalah untuk menerima satu jaminan. Bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Bahkan dikatakan tersimpan di surga. Saudaraku, jemaat bukan hanya dilahirkan kembali. Tapi dikatakan dalam ayat yang ke-5a juga dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Nah saudaraku, ada dua sisi ketekunan orang percaya, yaitu dipelihara oleh kekuatan Allah, ini mutlak karya Allah, dan tidak ada bagian dari kita, dan iman orang tersebut. Ada kuasa dari Allah dan dipadukan dengan iman kita. Sehingga pemeliharaan dalam kekuatan Allah itu dalam menantikan keselamatan yang telah tersedia akan dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-5b dari pembacaan kita. Jadi saudaraku, ada ketegangan di sini, di mana keselamatan itu bersifat sudah, tetapi belum selesai. Ya. Kita telah menerima keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dan sebenarnya di situ kita dilahirkan kembali. Dan kegenapan keselamatan akan kita terima ketika Yesus datang kembali. Jadi konsep keselamatan orang Kristen mengacu kepada 3 hal, yaitu pembenaran terjadi ketika kita lahir baru. Yang kedua, pengudusan terjadi setiap hari, di mana hidup kita makin lama makin suci dan terjadi sampai mati. Dan yang ketiga, pemuliaan terjadi ketika kita bertemu dengan Kristus. Bisa kita bandingkan dalam surat Roma pasal yang ke-8. Saudaraku, inilah sumber atau dasar sukacita Kristiani yang dinyatakan dalam ayat 6a. Bisa dikatakan bahwa sukacita kita sebagai orang Kristen yang paling besar adalah apa yang Petrus tadi nyatakan dalam ayat yang pertama hingga yang ke-5. Itu sebabnya ketika ayat yang pertama hingga yang ke-5 yang kita dengar menjadi sukacita kita, kita tidak akan kecewa ketika tidak mendapatkan hal-hal lain. Misalnya, belum promosi jabatan, tidak mengurangi sukacita atau dalam hal-hal yang lain. Sebab dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, kata sekalipun dalam ayat ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami berbagai penderitaan selama hidup ini, seharusnya kita tetap bersuka cita. Karena semuanya hanya seketika. Kalaupun atau meskipun mungkin mengalami penderitaan sepanjang hidup, hal itu pun diperhitungkan seketika. Nah, hal ini tidak berarti kita tidak berduka cita. Ya, alangkah wajarnya jika kita berduka ketika karena pandemi COVID-19 kita mengalami PHK atau pergumulan lain. Berduka karena pergumulan adalah wajar. Tetapi yakinlah bahwa penderitaan kita adalah penderitaan yang hanya seketika. Ya, ingat, saya pernah katakan, this too shall pass. Ini pun akan segera berlalu. Nah, saudaraku, Petrus memiliki pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang menumpang di dunia. Dan rumah kita adalah yang ada di dalam kekekalan bersama Allah. Maka ketika kita menderita karena berbagai duka, karena pencobaan, ingat semua hanya seketika, hanya sesaat. Penderitaan yang kita alami bukan tanpa tujuan. Ayat 7 dari pembacaan kita dikatakan maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi jelas saudaraku, tujuannya adalah demi kemurnian iman. Iman yang murni itu jauh lebih tinggi nilainya. Dikatakan dalam ayat 7 daripada emas murni sekalipun. Nah, untuk mendapatkan emas yang murni harus dipanaskan pada titik leburnya. Dan itu yang mau dikatakan menghilangkan sifatnya yang fana. Jika untuk memurnikan emas harus dipanaskan sedemikian rupa, saudaraku, bukankah untuk memurnikan iman kita juga seharusnya mengalami hal yang sama? Ya. Bahkan mungkin lebih dari apa yang emas alami. Kita dimurnikan dalam berbagai macam pencobaan. Ketika menghadapi kesulitan, mari menyadari bahwa itu adalah untuk kemurnian iman kita. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan mestinya tidak bisa mengeluh ketika sedang menghadapi berbagai macam trial, pencobaan. Nah, hal ini kita lakukan dengan pemahaman bahwa dengan iman yang murni, maka kita akan dikatakan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada kedatangan Yesus kembali. Ayat yang ke-7 menegaskan itu. Sehingga dalam iman yang murni, maka dikatakan sekalipun belum pernah melihat, tetapi mengasihi Yesus. Sekalipun sekarang tidak melihat Yesus, namun mengasihi Dia.
serta bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan. Nah, saudaraku, dalam ayat yang ke-10 hingga 12 yang menutup pembacaan kita dijelaskan tentang keselamatan jiwa yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi dan telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi orang percaya. Maksudnya adalah bahwa keselamatan dan yang dikerjakan Allah di dalam kita. Dan itu hanya semata-mata di dalam dan melalui Kristus yang telah diselidiki oleh nabi-nabi, diteliti bahkan dinubuatkan. Nah, dalam penelitian, penyelidikan dan nubuatan nabi-nabi itu, dikatakan mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dan oleh Roh Kudus jugalah para nabi menyampaikan akan Injil, kabar keselamatan. Nah, akan semua hal itu maka para malaikat juga rindu untuk mengetahuinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPB, saya jadi teringat lagu Masa Muda Sungguh Senang. Saya tertarik dengan refrennya yang mengatakan, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Nah, saudaraku, saya tidak tahu apa maksud pengarang di balik syair refren tadi. Nah, paling tidak kita bisa mengambil perenungan bahwa ketika kita diberi kesempatan untuk dapat melayani Tuhan, apalagi dipanggil, menurut istilah Petrus dalam awal perenungan kita dikatakan dipilih. Oh, saudara-saudara, itu sesuatu banget. Maksudnya, ketika kita menjadi bagian dari perarak-arakan 70 tahun melayani bersama di Pelkat Gerakan Pemuda GPB dan terutama GPB Betel Bandung, itu menurut Petrus kudu disyukuri banget. Pelkat GPB telah berusia 70 tahun. Berarti 70 tahun berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan mensyukuri panggilan. Apalagi keterpilihan itu tidak gampang. Sehingga ada ayat khusus mengenai hal ini. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dalam dunia anak muda, iman itu dikatakan seperti juga cinta. Teruji pada saat yang sulit. Karena iman akan menjadi filter untuk menyaring segala sesuatu yang juga tidak berguna bagi hidup kita. Mari saudaraku, terutama mari GPIB dan yang berjiwa muda, jangan pernah sia-siakan pilihan Allah atas diri kita. Siapa kita? GPIB. Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Tepuk GP. 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 Salam
Biru Ben-Hur. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena di hari ini ketika kami mengingat terayakan akan Tuhan yang dipermuliakan, Engkau mengantar kami masuk dalam perhentian-Mu dan kami datang beribadah. Di dalamnya ya Tuhan, kami mengucap syukur karena bersama dengan berkat Gerakan Pemuda GPB, kami boleh bersyukur atas hari ulang tahun ke-70. Kami merasakan ya Tuhan, bagaimana Engkau berkarya terlebih khusus melalui Dewan Pelkat Gerakan Pemuda GPB. Dan Kau juga menyatakan itu melalui para pengurus dan anggota Gerakan Pemuda se-GPB di mupel-mupel maupun jemaat-jemaat. Terlebih ya Tuhan, kami selaku Gerakan Pemuda GPB Betel Bandung, kami percaya Bapa, inilah yang kami aminkan. Seperti firman-Mu menyatakan, Engkau yang memanggil kami, Engkau terlebih yang memilih kami. Keterpilihan itulah yang kami wujud nyatakan dalam syukur. Terlebih tepatnya tanggal 15 Juli yang lalu, yang pada hari ini kami ingat rayakan adalah hari ulang tahun ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPB. Bela Tuhan setiap kami yang masuk dalam perarakan ini, kami yang benar-benar bersyukur atas panggilan dan keterpilihan itu, selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan dan juga karya layan di kehidupan, juga bersama masyarakat dan juga gereja Tuhan. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan, biarlah ketika kami terus melangkah, ketika kami terus berkarya, semata-mata kami menunjukkan siapa sesungguhnya jati diri Gerakan Pemuda, khususnya kami GPB, dan terutama ya Tuhan, kami Gerakan Pemuda GPB Betel Bandung.
Kami berdoa dan memohon berkat-Mu ya Bapa, terlebih bagi gereja Tuhan, dalam persiapan gereja menyongsong dan menyatakan new normal. Biarlah semua yang boleh berlalu itu semata membawa kami untuk memasuki kehidupan yang baru dengan tatanan yang baru. Kami bersyukur atas kehidupan kami ya Bapa. Engkau kiranya juga memberkati kami gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, mulai dari majelis sinode sampai majelis jemaat, juga di jemaat-jemaat, dan terlebih jemaat Tuhan yang berada di pos pelayanan kesaksian. Kami menyerahkan biarlah syukur yang juga boleh kami rasakan bersama dengan Pelkat Gerakan Pemuda. Ini menjadi syukur bersama bagi jemaat Tuhan, sehingga kami makin menampakkan akan karya-Mu, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa secara khusus bagi GPB Bethel Bandung. Kau memberkati dalam suka duka yang membawa kami ya Bapa, selalu mengucap syukur karena Engkau peduli kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami tak lupa berdoa bagi bangsa negara kami, khususnya ketika kami juga mau peduli berdoa bagi para pemimpin yang ada di dalamnya, melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, juga melalui anak-anak Tuhan yang Kau juga telah tentukan berkarya bagi Tuhan di sana. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh meneladani Pemuda Agung, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang demikianlah kau, demikianlah aku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau, demikianlah aku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Yang di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami memuji dan memudah melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan beratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu berbangsa tak tanggung jawab, peduli dan pemuda. Saudaraku, biarkan rindu ini seperti tidak berujung. supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan
keterbatasan ini mengurung. supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menebus segala batas. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jalan kami yang berat, amani untuk penaus tawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk penaus tawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaus tawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaus tawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk penaus tawi. Yang berliku dan menyesat, amani untuk penaus tawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaus tawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaus tawi. Saudaraku, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah aku untuk hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati